Pernahkah kamu bermimpi mengubah hidup orang yang kamu cintai? Ini kisah nyata tentang perjuangan seorang anak yang bertekad membawa ayahnya keluar dari kesederhanaan yang penuh derita, menuju kehidupan yang layak dan penuh harapan. Perjalanan itu tidak mudah, penuh air mata, pengorbanan, dan keajaiban yang tak terduga. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Kali ini aku mau berbagi kisah yang sangat menyentuh hati, penuh perjuangan, dan inspirasi tentang bagaimana aku membawa ayahku dari gubuk reot, tempat kami tinggal dulu, ke sebuah apartemen mewah yang selama ini hanya bisa kami impikan. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Kalau kamu suka cerita yang penuh makna dan menginspirasi seperti ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu selalu update cerita terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton, semoga kisah ini bisa menjadi penyemangatmu hari ini. Semoga kita semua selalu diberkahi dengan rejeki yang melimpah, kesehatan yang prima, dan keberkahan dalam setiap langkah hidup. Amin. Di sudut kota yang penuh, hiruk-pikuk dan deru kendaraan, berdiri sebuah gubuk reot yang nyaris tak terlihat oleh mata orang-orang yang berlalu lalang. Gubuk itu adalah rumah kami, tempat yang menyimpan cerita sedih sekaligus hangat, sebuah saksi bisu perjuangan hidup ayahku dan aku. Atapnya bocor di beberapa bagian, dindingnya lapuk dan retak, dan lantainya berdebu. Dikala hujan, air merembes masuk, membuat kami basah dan kedinginan. Lampu minyak menjadi satu-satunya penerang di malam yang gelap, menemani kami dalam kesunyian yang sering terasa menyesakkan dada. Ayahku bukan orang yang kaya. Dia pria sederhana dengan tangan kasar bekas kerja keras sepanjang hayatnya. Wajahnya, yang mulai berkerut karena usia dan kesulitan hidup, selalu memancarkan ketegaran yang luar biasa. Dari pagi hingga senja, ayah bekerja serabutan, mengupayakan segala cara untuk menghidupi kami. Meski begitu, senyum hangatnya tak pernah hilang, dan kata-katanya selalu penuh harapan. Setiap malam, kami duduk di ruang kecil yang hanya muat untuk dua orang itu, sambil menikmati secangkir teh hangat. Ayah kerap bercerita tentang masa mudanya, tentang mimpi-mimpi yang belum sempat terwujud, tentang kerja keras yang tak pernah mengenal lelah, dan tentang harapan yang selalu dia tanamkan padaku. Nak, hidup itu bukan soal seberapa mewah tempat tinggal kita, tapi tentang seberapa besar kita berusaha dan berdoa untuk masa depan yang lebih baik. Katanya dengan suara lembut tapi tegas. Aku mendengarkan setiap kata ayah dengan penuh rasa, kagum dan haru. Meskipun hidup kami penuh keterbatasan, cintanya kepada keluarga begitu besar, membakar semangatku untuk terus maju. Di balik gubuk reot ini, aku menyimpan sebuah janji di hati. Suatu hari nanti, aku akan membawa ayahku keluar dari kesederhanaan yang penuh penderitaan ini. Aku ingin memberinya kehidupan yang lebih layak, jauh dari segala derita yang kami alami selama ini. Namun, kenyataan tidak mudah dihadapi. Setiap hari, aku harus melawan rasa lelah, rasa putus asa yang terkadang datang menghantui. Aku hanya anak muda biasa, dengan pendidikan seadanya, dan modal yang terbatas. Tapi aku punya tekad yang kuat, dan itu yang membuat aku tidak pernah menyerah. Pagi itu, seperti biasa, aku bangun sebelum fajar menyingsing. Setelah menyiapkan sarapan seadanya, aku membantu ayah membersihkan gubuk yang sudah mulai rapuh. Angin pagi yang dingin menusuk tulang, tapi kami tetap bertahan. Di balik segala kekurangan, ada rasa syukur yang dalam karena masih bisa menjalani hari bersama. Sebelum berangkat kerja, aku memandang wajah ayah yang penuh keriput dan lelah, tapi tetap kuat menatap hari. Aku mengulurkan tangan dan menggenggam tangannya erat, mengirimkan doa dalam hati, agar segala usaha kami diberkahi Tuhan. Ayah, sabar ya, Nak pasti akan bawa kita ke tempat yang lebih baik. Ayah tersenyum, mata tuanya berkaca-kaca. Nak, ayah percaya sama kamu. Tuhan tidak akan mengecewakan hambanya yang berusaha. Hari itu aku bekerja lebih keras, melewati panas terik dan hujan deras, berkeliling dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari rejeki.
Kadang hatiku teriris melihat kondisi kami yang begitu sederhana, tapi bayangan wajah ayah yang penuh harapan selalu menyemangati langkahku. Malam tiba kembali dengan keheningan yang sama. Di bawah langit gelap yang bertabur bintang, aku duduk di samping ayah, memandang ke arah gubuk kami yang sederhana. Aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Ada banyak rintangan yang harus kami lalui, tapi aku yakin selama kami bersama dan tidak pernah lelah berdoa, pintu keberuntungan akan terbuka suatu saat nanti. Gubuk reyot ini bukan hanya tempat tinggal, tapi juga sumber kekuatan dan inspirasi. Dari sinilah aku belajar arti kesabaran, kerja keras, dan cinta tanpa syarat. Dan aku yakin, suatu hari nanti, gubuk ini akan menjadi kenangan indah, karena aku akan membawa ayahku pergi ke tempat yang layak, sebuah apartemen mewah yang selama ini hanya kami impikan. Dengan doa di hati dan tekad yang membara, aku memandang ke depan, siap menghadapi segala tantangan yang akan datang demi mewujudkan mimpi kami berdua. Karena aku percaya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang berusaha dan bertawakal. Seiring waktu berjalan, tantangan hidup terasa makin berat, namun tekadku justru makin membara. Aku tahu, tidak ada jalan pintas menuju kehidupan yang lebih baik. Setiap hari adalah perjuangan, dan aku harus bisa mengatasi segala rintangan demi membawa ayahku keluar dari gubuk reyot itu. Pagi-pagi buta, aku sudah bergegas pergi, meninggalkan ayah yang masih terlelap di gubuk kami. Dengan tangan penuh keringat dan hati penuh harapan, aku bekerja dimanapun yang bisa memberiku penghasilan. Kadang aku menjadi buruh bangunan, mencangkul dan mengangkat batu, menanggung panas matahari yang membakar kulit. Kadang aku menjadi penjaga toko kecil, berdiri berjam-jam tanpa kenal lelah. Meski berat, aku jalani semua dengan penuh rasa syukur. Karena aku tahu setiap keringat yang jatuh adalah investasi masa depan. Seringkali aku merasa lelah dan putus asa. Aku melihat teman-temanku yang lebih muda sudah bisa menikmati hidup, sedangkan aku masih bergelut dengan keterbatasan. Namun, setiap kali rasa lelah itu datang, aku teringat wajah ayah, wajah yang penuh harapan sekaligus kelelahan. Aku tahu, aku tak bisa menyerah. Jika aku berhenti, berarti aku mengingkari janji yang pernah kuucapkan padanya. Dalam kesunyian malam, aku sering berdoa panjang, memohon kepada Tuhan agar diberikan kekuatan dan rejeki yang halal. Aku yakin, usaha dan doa akan membuka jalan yang selama ini tersembunyi. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan, berikanlah ayahku kehidupan yang layak. Aku percaya Engkau Maha Mendengar. Selain bekerja, aku mulai belajar dari berbagai sumber tentang cara mengelola keuangan, investasi kecil, bahkan membuka peluang usaha. Aku mengikuti kursus singkat dan membaca buku-buku motivasi, berusaha mengubah mindset dari sekadar bertahan hidup menjadi membangun masa depan yang gemilang. Setiap rupiah yang aku dapatkan tidak kubelanjakan dengan sia-sia. Aku simpan, aku kelola dengan hati-hati. Bahkan untuk kebutuhan kecil, aku pikirkan berkali-kali agar tidak boros. Aku ingin memastikan semua uang itu nantinya bisa membawa kami menuju kehidupan yang lebih baik. Tempat di mana ayahku bisa hidup nyaman tanpa harus khawatir lagi tentang atap yang bocor atau lantai yang berlubang. Kadang ada tawaran pekerjaan yang menjanjikan bayaran besar, namun harus mengorbankan waktu dan tenaga yang amat besar pula. Aku harus pintar memilih mana yang paling efektif dan paling cocok dengan kondisiku. Aku pun belajar untuk berkata tidak pada hal-hal yang bisa mengganggu fokus dan niatku. Di tengah perjuangan yang melelahkan, aku juga mulai membangun jaringan dan berkenalan dengan orang-orang yang bisa memberiku peluang lebih baik. Aku belajar berkomunikasi, membangun kepercayaan, dan menunjukkan bahwa aku bukan hanya anak yang miskin, tapi anak yang punya semangat dan niat tulus. Pada akhirnya, perlahan, tapi pasti hasil jerih payah mulai terlihat. Uang tabunganku bertambah, dan aku bisa mulai mencari tempat tinggal yang lebih layak. Namun, aku tahu perjalanan ini belum selesai. Masih banyak hal yang harus kupelajari dan perjuangkan. Setiap kali aku pulang ke gubuk, melihat ayah yang tersenyum, walau sederhana, aku merasa lega dan makin kuat. Aku tahu aku bukan hanya berjuang untuk diri sendiri, tapi untuk ayahku, yang telah mengorbankan segalanya demi aku.
Malam itu, aku duduk bersama ayah di sudut ruang kecil kami. Dengan suara bergetar, aku berkata, "Ayah, suatu hari nanti kita akan tinggal di tempat yang lebih baik. Aku janji." Ayah menatapku penuh haru, matanya berkaca-kaca. "Nak, ayah selalu bangga padamu. Jangan pernah berhenti berjuang." Itulah yang membuatku tetap berjalan, menguatkan langkahku ketika dunia terasa berat. Perjuangan ini belum usai, tapi aku tahu aku sudah berada di jalan yang benar. Hari-hari berat yang penuh perjuangan itu akhirnya mulai membuahkan hasil. Setelah bertahun-tahun mengumpulkan tabungan dari kerja keras tanpa kenal lelah, aku mendapatkan kabar yang mengubah segalanya. Sebuah perusahaan besar membuka lowongan kerja dengan posisi yang cukup menjanjikan. Ini adalah kesempatan yang selama ini aku nanti-nantikan. Peluang untuk memperbaiki hidup kami secara signifikan. Aku mengirimkan lamaran dengan penuh harap, mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi seleksi yang ketat. Aku tahu, persaingan sangat berat. Banyak yang juga bermimpi meraih kesempatan ini. Namun aku tak gentar, karena aku membawa tekad dan semangat yang tak tergoyahkan. Hari pengumuman hasil seleksi pun tiba. Ketika namaku disebut sebagai salah satu yang diterima, jantungku berdegup kencang. Perasaan campur aduk antara bahagia, lega, dan penuh syukur. Aku berjanji pada diri sendiri dan ayah bahwa ini bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari babak baru kehidupan kami. Mulai hari itu, aku bekerja keras dalam pekerjaan baruku. Jadwal yang padat, tanggung jawab yang besar, serta tantangan baru menghadang. Aku harus belajar banyak hal, mulai dari adaptasi dengan lingkungan kerja hingga pengelolaan waktu yang efektif. Semua kulakukan dengan sepenuh hati, demi masa depan kami. Gaji yang kukerjakan kini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Aku mulai menabung lebih banyak dan mencari informasi tentang properti yang bisa kami tempati. Meski masih sederhana, aku yakin suatu saat aku akan bisa membeli tempat tinggal yang layak untuk ayahku, jauh dari gubuk reyot yang kami tinggalkan selama ini. Aku pun mulai mendatangi beberapa agen properti dan melihat-lihat apartemen kecil yang ada di sekitar kota. Meski harganya cukup tinggi, aku tak putus asa. Aku pelajari berbagai cara pembayaran, mulai dari cicilan hingga kredit kepemilikan, rumah, KPR. Aku tahu ini adalah langkah besar, tapi aku yakin ini adalah langkah yang tepat untuk kami. Di sela kesibukan kerja, aku tetap menyempatkan waktu untuk mengajak ayah keluar dari gubuk itu. Kami berjalan bersama, menikmati udara pagi yang segar dan pemandangan kota yang mulai berubah. Aku ingin ayah tahu bahwa perjuangan kami tak sia-sia, bahwa ada harapan dan masa depan yang cerah di depan sana. Suatu sore, aku berhasil mengajukan pengajuan KPR untuk sebuah apartemen kecil yang sudah lama aku incar. Prosesnya penuh dengan dokumen dan persyaratan yang membingungkan. Tapi aku tetap semangat belajar dan mengikuti setiap tahapan. Aku ingat betul saat menelepon ayah, memberitahu kabar baik itu. Suaranya yang biasanya tegas dan kuat tiba-tiba bergetar. "Ayah, kita sudah mulai punya rumah baru. Bukan gubuk lagi, Nak." Air mata ayah pun mengalir, dan aku tahu itu bukan hanya air mata bahagia, tapi juga rasa lega yang dalam. Hari-hari berikutnya aku terus mengurus proses administrasi dan persiapan pindah. Banyak hal yang harus kupersiapkan, mulai dari pengemasan, barang-barang seadanya hingga rencana hidup baru di lingkungan yang sama sekali berbeda. Malam itu, di bawah langit berbintang, aku duduk bersama ayah, memandang ke arah bintang yang berkelip. Aku berbisik dalam hati, "Terima kasih Tuhan, atas pintu kesempatan yang Engkau buka. Aku akan menjaga amanah ini dan berusaha sebaik mungkin untuk membahagiakan ayah." Aku sadar, perjalanan kami belum berakhir. Masih ada banyak tantangan dan penyesuaian yang harus kami jalani. Namun kali ini aku merasakan sesuatu yang berbeda. Harapan yang nyata dan keyakinan yang semakin kuat bahwa kami bisa mengubah nasib kami menjadi lebih baik. Apartemen kecil itu bukan hanya sebuah bangunan, tapi simbol kemenangan atas perjuangan panjang dan doa-doa yang tak pernah putus. Aku yakin, disinilah babak baru kehidupan kami akan dimulai. Bab 4. Air mata bahagia di apartemen baru hari yang dinanti akhirnya tiba.
Setelah melalui berbagai proses dan perjuangan yang melelahkan, kami resmi pindah ke apartemen kecil kami yang baru. Saat pertama kali membuka pintu apartemen itu, aku melihat mata ayah membelalak, terpaku pada segala sesuatu yang mengelilinginya. Tak ada lagi suara gemuruh hujan yang membasahi atap bocor. Tak ada lagi dinding lapuk yang membuat rumah terasa rapuh. Kini, yang ada hanyalah ruang bersih, hangat, dan penuh harapan. Ayah melangkah perlahan, menyentuh dinding dan lantai dengan tangan yang gemetar. Tangannya yang dulu selalu keras karena kerja kini bergetar oleh haru dan kebahagiaan. Aku tahu, baginya, apartemen ini bukan sekadar bangunan, tapi lambang perubahan besar dalam hidup kami. Air mata tak bisa ditahan. Aku juga ikut menangis, bukan karena sedih tapi karena terharu. Semua perjuangan, semua pengorbanan, kini membuahkan hasil yang tak ternilai harganya. Ayah, ini semua untukmu. Agar kau bisa hidup lebih nyaman dan bahagia, ucapku sambil memeluknya erat. Malam itu kami habiskan dengan berbagi cerita dan harapan. Aku ingin memastikan ayah merasa betah dan bahagia di rumah barunya. Meski sederhana, apartemen ini adalah istana kami, simbol cinta dan kerja keras yang tak pernah padam. Hari-hari berikutnya aku mengajak ayah berkeliling lingkungan baru kami. Taman yang hijau, jalanan yang bersih, dan tetangga yang ramah membuat kami merasa diterima dan dihargai. Ayah mulai terbuka menerima perubahan ini, dan aku senang melihat senyum tulus menghiasi wajahnya. Meski kami meninggalkan Gubuk Reyot, aku tahu kenangan itu akan selalu melekat dalam hati kami. Gubuk itu adalah saksi perjuangan dan pengorbanan yang membawa kami ke titik ini. Tapi sekarang saatnya kami melangkah maju, membuka lembaran baru dengan penuh keyakinan dan semangat. Di malam-malam sepi, aku sering terbangun dan memandang ayah yang tidur dengan tenang. Aku bersyukur bisa memberinya kehidupan yang lebih baik, sekaligus berjanji pada diri sendiri untuk terus menjaga dan memperbaiki keadaan kami. Perubahan ini bukan akhir dari perjuangan, tapi awal dari tanggung jawab baru. Aku harus terus bekerja, keras, menjaga harapan dan mimpi kami tetap hidup. Aku ingin ayahku tahu bahwa aku tidak hanya membawanya ke rumah baru, tapi aku juga membawanya ke masa depan yang penuh cahaya. Pada akhirnya, apartemen ini bukan sekadar tempat tinggal. Ia adalah bukti nyata bahwa dengan kerja keras, doa, dan ketulusan, keajaiban bisa terjadi. Aku yakin, setiap keluarga yang berjuang pasti akan menemukan jalan menuju kebahagiaan dan kesejahteraan. Dan aku bangga, karena aku telah menepati janji. Itu untuk ayahku, membawa dia dari Gubuk Reyot menuju apartemen mewah yang kami impikan bersama. Air mata bahagia itu adalah hadiah terindah yang tak akan pernah kulupakan sepanjang hidup. Kini, setelah segala perjuangan dan pengorbanan, aku dan ayah telah menapaki babak baru kehidupan. Apartemen mewah yang dulu hanya jadi mimpi, kini menjadi kenyataan yang kami nikmati setiap hari. Namun, bukan hanya soal materi atau kemewahan yang kami raih. Lebih dari itu, kami belajar arti sebuah perjuangan, pengorbanan, dan keikhlasan yang mendalam. Aku tahu, keberhasilan ini bukan semata-mata hasil usahaku sendiri. Ada doa-doa yang tak terhitung jumlahnya. Ada restu ayah yang selalu menguatkan, dan tentu saja ada kemurahan Tuhan yang tak pernah berhenti mengalirkan rejeki. Semua itu menjadi bukti bahwa hidup akan berbalik indah jika kita tidak pernah menyerah dan terus berusaha dengan sepenuh hati. Kini aku ingin berbagi kisah ini dengan dunia, bukan untuk mencari pujian atau pengakuan, tapi supaya siapapun yang sedang berjuang merasakan bahwa mereka tidak sendiri, bahwa setiap tetes keringat, setiap air mata, dan setiap doa yang tulus pasti akan membuahkan hasil yang manis suatu saat nanti. Aku ingin mengajak semua orang untuk selalu percaya pada kekuatan doa dan kerja keras. Jangan pernah takut untuk bermimpi dan jangan pernah menyerah saat menghadapi rintangan. Karena di balik kesulitan, ada jalan keluar yang menunggu untuk ditemukan. Aku juga percaya, ketika kita tulus membahagiakan orang tua, Tuhan akan membalasnya dengan berlipat ganda. Ayahku kini sudah tidak perlu lagi khawatir soal atap rumah yang bocor, soal hujan yang membasahi tubuhnya, atau soal dinginnya malam di Gubuk Reyot. Dia bisa tidur nyenyak, makan dengan layak, dan menikmati hari-hari dengan senyum yang tulus.
Itu adalah hadiah terindah yang pernah aku berikan, dan aku yakin itu juga hadiah dari Tuhan. Tapi aku tahu, perjalanan hidup ini tidak berhenti sampai di sini. Aku bertekad untuk terus memperbaiki diri, menabung lebih banyak, dan membangun masa depan yang lebih cerah untuk kami berdua. Aku ingin ayah hidup bahagia sampai akhir hayatnya, tanpa rasa khawatir dan tanpa beban. Cerita kami adalah bukti nyata bahwa mimpi yang besar bisa dimulai dari tempat yang sederhana. Dari gubuk reyot hingga apartemen mewah, semuanya mungkin jika kita punya tekad dan semangat yang kuat. Aku harap kisah ini menjadi inspirasi untuk semua yang menontonnya. Terutama kamu yang sedang berjuang keras hari ini, jangan pernah menyerah. Teruslah berusaha, teruslah berdoa, dan percayalah pada kekuatanmu sendiri. Karena hidupmu dan hidup orang yang kamu cintai layak untuk diperjuangkan dengan sepenuh hati. Terima kasih sudah mengikuti kisah kami. Semoga cerita ini memberi semangat dan keberkahan bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya aku bisa terus berbagi kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.